Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rina Farini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang VLAN dan trunking. Yuk langsung aja kita simak pembahasannya. Pertama di sini ada VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, langsung aja kita praktekin VLAN-nya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama di sini kita membutuhkan 1 buah switch dan 6 buah PC. Nah, biar gak bolak-balik, kita bisa klik tombol CTRL. Nah, jadi biar bisa otomatis kayak gini. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Nah, lalu sekarang kita bagi menjadi 2 bagian. Kita pakein ini jadi biar nggak pusing. Kita pakein warna. Terus kita tambahin juga di sini tanda teksnya. Di sini kita ketik VLAN 10. Lalu di sini VLAN 20. Lalu kita ketik di sini juga IP-nya, yaitu 192.168.10.0/24. Dan di sini juga kita ketik IP-nya 192.168.20.0/24. Lalu sekarang kita tambahkan IP-nya ke masing-masing VLAN. Pertama kita ke VLAN 10 terlebih dahulu. Di sini kita ketik IP-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, kita salin dulu. Terus kita lanjut ke PC selanjutnya. Kita tinggal tempel. Nah, kita ubah menjadi 10.2. Nah, di sini juga kita tinggal tempel, kita ubah juga IP-nya menjadi 10.3. Lalu sekarang kita ke VLAN 20. IP-nya 192.168.20.1. Kita salin. Lalu kita ke PC selanjutnya. Kita tempel. Kita ubah menjadi 20.2. Nah, ini juga sama, kita tempel, lalu kita ubah IP-nya menjadi 20.3. Nah, udah. Nah, lalu sekarang kita masuk ke switch. Nah, sekarang kita masuk ke CLI. Di sini kita enter dulu, terus kita ketik di sini enable kontek VLAN 10. Kita kasih name-nya di sini kelas ya. Nah, terus X VLAN 20. Kita kasih name-nya lab. Terus X. Nah, biar lebih cepat kita pakai interface range. Interface range FA 0/1 sampai 3. Nah, terus
switch port mode access. Kita ketik lagi switch port access VLAN 10. Terus X, terus interface range FA0 slice 4 sampai 6, terus switch port mode access, ketik lagi switch port access VLAN 20, terus X. Nah, di sini kita ketik to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada di sini VLAN 10 namanya kelas dan VLAN 20 namanya lab. Dan di sini interface VLAN 10 1 sampai 3 dan interface VLAN 20 3 sampai 6. Nah, karena sekarang kita mau cek pakai simulation, jadi kita harus hapus dulu ARP-nya. Nah, di sini kita X dulu. Nah, sekarang di sini kita ketik show MAC address table. Nah, udah. Jadi, nah ini di sini kan belum ada ya, belum ada yang berkomunikasi gitu. Jadi kita sekarang ke simulation. Nah, kita perbesar dulu. Sekarang kita akan simulasi mengirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini kita play. Nah, dari PC 3 kirim ke switch, nah lalu ke PC. Jadi itu kayak nyari bahwa siapa sih yang punya IP 20.2. Nah, di sini PC 5 itu seperti memberi sinyal bahwa bukan aku nih, tapi kalau misalkan PC 4 itu kayak saya gitu kan. Jadi, nah sekarang dari PC 4 ke switch, dari switch ke PC 3, bahwa sudah menemukan yang ia cari. Nah, sekarang kirim lagi ke switch, kirim lagi ke PC 4, lalu kirim lagi ke switch, kirim lagi ke PC 3. Nah, di sini sudah checklist, di sini juga sudah successful. Nah, segitu aja konfigurasi tentang VLAN. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar mengenai trunking. Nah, seperti yang kalian ketahui, VLAN itu ada dua modenya, yaitu mode akses seperti video sebelumnya, dan sekarang kita akan mempelajari mengenai mode trunk. Kalau mode akses itu hanya bisa untuk end device saja, seperti laptop, PC, dan yang lainnya. Maka, jika kita ingin mengimplementasikan mode trunk, kita harus menggunakan switch itu minimal 2 ataupun lebih. Nah, jadi di sini kita buat dulu untuk ruangannya. Jadi kita pakai 8 PC ya. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, lalu kita skip aja ya bagian mewarnainya. Langsung aja kita masukin IP-nya di VLAN 2 terlebih dahulu ya. Nah, kita tambahkan IP-nya 192.168.1.2. Lalu kita salin. Kita tambahkan juga di PC selanjutnya. Nah, kita ganti IP-nya menjadi 1.3.
Lalu untuk di VLAN 3 kita ubah juga IP-nya menjadi 192.168.2.2. Nah, sama untuk visi selanjutnya kita ubah menjadi IP-nya menjadi 2.3. Nah, untuk PC yang ini juga sama, kita ubah akhirnya menjadi 1.4. Yang ini juga menjadi IP-nya menjadi 1.5. Nah, untuk yang ini juga sama, akhirnya diubah menjadi 2.4. Dan terakhir ini juga menjadi akhirnya 2.5. Lalu kita masuk ke switch. Di sini kita ke CLI. Lalu di sini kita enter dulu. Kita ketik enable. Lalu config T. Lalu VLAN 2. Dan di sini name-nya kita kasih kelas ya. Lalu exit. Lalu VLAN 3. Lalu name-nya kita kasih lab. Lalu exit. Lalu interface range FA0/1-2. Lalu switch port mode access. Kita ketik lagi switch port access VLAN 2. Lalu exit. Lalu interface range FA0/3-4. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 3. Lalu exit. Nah, sekarang di sini kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Untuk VLAN 2 name-nya kelas dan untuk VLAN 3 name-nya lab. Dan interface untuk VLAN 2 adalah 1 sampai dengan 2 dan untuk VLAN 3 3 sampai dengan 4. Lalu kita lakukan hal yang sama pada switch yang lainnya. Kita ke CLI, di sini kita enter. Kita ketik enable, lalu config T, lalu VLAN 2. Lalu name-nya kelas, lalu exit, VLAN 3, lalu name-nya lab, lalu exit, lalu interface range FA0/1-2. Lalu switch port mode access. Lalu ketik lagi switch port access VLAN 2. Lalu exit. Lalu interface range FA0
slice 3-4, lalu switchboard mode akses, ketik lagi switchboard akses VLAN 3, lalu exit, lalu di sini do show VLAN brief. Nah, sudah ada di sini VLAN 2, name-nya kelas dan interface-nya 1-2, dan di sini VLAN 3, name-nya lab, interface-nya 3-4. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 6. Nah, bisa kalian lihat hasilnya violet karena di antara dua switch ini belum ada media yang saling terhubung. Nah, jadi kita hubungin dulu pakai kabel dari switch 1 ke switch 2. Nah, di sini kita langsung aja konfigurasi terangnya. Nah, kita langsung masuk ke switch 1. Nah, di sini kita lihat dulu, di sini pas ethernetnya 05. Di sini kita enter, lalu kita ketik X, enable, config T, lalu interface VA0/5, lalu switch port mode terang. Kita menggunakan mode terang ya. Lalu exit, enter dulu ya, baru exit. Lalu kita ceknya menggunakan do show interface terang. Nah, di sini sudah ada portnya VA0/5, modenya sudah on. Encapsulation-nya 802.1Q. Nah, jadi encapsulation ini adalah protokol tagging yang ada pada VLAN trunking. Di sini statusnya sudah trunking dan juga naratif VLAN-nya 1. Naratif itu apa sih? Jadi naratif itu port yang tidak diberikan oleh tagging. Di sini juga ada allowed on trunk. Jadi yang diizinkannya itu hanya dari 1 sampai dengan 1005. Dan di sini juga ada VLAN allowed and active in management domain, yaitu 1,2,3. Dan di sini juga ada VLAN is spanning dan seterusnya. Lalu lanjut, kita lakukan hal yang sama pada PC satunya. Kita ketik X, enable, lalu config T, lalu interface VA0/5. Nah, lalu switch port mode terang, exit, lalu kita cek menggunakan do show interface terang. Nah, ini sama ya seperti tadi. Lalu sekarang kita akan cek apakah mereka sekarang sudah bisa saling terhubung atau belum. Kita menggunakan tanda pesan di atas. Kita kirim dari PC 0 ke PC 4. Sukses. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 6. Sukses juga. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Sukses juga. Terakhir, kita coba dari PC 3 ke PC 7. Nah, sukses juga ya. Nah, segitu aja video tentang trunking. Selanjutnya kita akan membahas tentang allowed terang. Jadi, allowed terang
Pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q dengan perintah switchport trunk allowed VLAN. Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Di sini langsung aja sekarang kita praktekin mengenai VLAN allowed trunk. Kita di sini membutuhkan satu PC. Satu PC untuk di sini. Dan satu PC lagi untuk di sini. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis. Kita hubungkan ke switch ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke PC, kita tambahkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Kita juga tambahkan pada PC satunya IP-nya yaitu 192.168.10.2. Lalu kita masuk ke switch. Kita ketik di sini enable, lalu config T, lalu VLAN 10, lalu kita name-nya kasih tamu, lalu interface, kita kasih interface, coba kita lihat dulu interface-nya berapa. Interface-nya FA0/6, lalu switch port mode access, lalu switch akses VLAN 10, lalu exit, lalu kita cek menggunakan do show VLAN brief. Nah, sudah ada ya VLAN 10 namanya tamu dan interface-nya FA0/6. Kita lakuin hal yang sama di switch satunya. Kita ketik N, lalu config T, lalu VLAN 10, name-nya tamu, interface FA0/6, switch port mode access, switch access VLAN 10, exit, lalu kita cek menggunakan do show VLAN brief. Nah, sama ya seperti tadi. Sekarang kita coba kirim pesan dari PC 8 ke PC 9. Nah, di sini kita tunggu ya yang warna oranye agar menjadi warna hijau. Nah, sudah ya, di sini sudah successful. Nah, pasti sebelum kita konfigurasi allowed trunk ini pasti hasilnya successful. Kita masuk lagi ke switch 1 untuk mengizinkan hanya VLAN 2 dan 3 saja yang hanya bisa berkomunikasi. Langsung saja di sini kita ketik caranya yaitu interface FA0/5, lalu switch port trunk allowed VLAN 2,3. Nah, lalu langsung saja kita cek do show interface trunk. Nah, di sini statusnya sudah on dan di sini yang diizinkan hanya VLAN 2 dan 3. Lalu sekarang kita ke switch satunya. Kita lakukan konfigurasi yang sama yaitu interface FA0/6,
switch port terang allowed VLAN 2,3. Lalu kita cek dengan do show interface terang. Nah, sama di sini juga sudah on ya. Dan yang bisa hanya VLAN 2 dan 3 saja. Nah, kan tadi kita sudah cek successful ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, failed. Kenapa failed? Karena tadi kita sudah mengkonfigurasi bahwa yang bisa hanya VLAN 2 dan 3 saja. Kita coba dari VLAN 2 ke 3. Nah, sukses ya. Coba kita coba lagi. Nah, sukses juga. Sukses. Nah, kenapa sukses? Karena tadi kita sudah mengkonfigurasi bahwa yang diizinkannya itu hanya VLAN 2 dan 3 saja. Segitu aja materi tentang allowed terang, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.